Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Teduhkan hatiku, kuatkan jiwaku, Kaulah harapanku. Gelombang dan angin ribut takkan menggoyahkan imanku padamu. Ku percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang tak tergoncangkan. Ku percaya di dalam nama Yesus ada mujizat yang tak terbatalkan. Yohanes 14 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara yang terkasih, kita seringkali salah dalam menerapkan ayat firman Tuhan yang telah saya bacakan, menganggap bahwa asal saja mengatakan dalam nama Tuhan Yesus di setiap akhir doa kita, Tuhan pasti akan mengabulkan, Tuhan pasti akan menjawab semua permohonan alias doa kita akan dikabulkan. Nah, jika demikian, hal itu sama seperti kita menjadikan nama Tuhan Yesus sebagai mantra yang berkhasiat, di mana ketika dalam keadaan terjepit atau saat kita perlu, kita tinggal menyebut atau memanggil nama Tuhan Yesus saja, maka semua akan beres. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi, berdoa dalam nama Tuhan Yesus berarti kita berdoa dengan otoritasnya. Mengapa? Karena nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menyatakan bahwa Bapa di sorga sangat meninggikan Tuhan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Nama Tuhan Yesus benar-benar berkuasa di segala aspek kehidupan, sebab kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Keadaan, situasi, masalah, bahkan roh jahat, malaikat tunduk kepada nama Yesus. Bahkan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang terkasih, berdoa dalam nama Yesus berarti kita berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, bagi Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa adalah yang terutama dalam hidupnya.
pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana dengan kita? Karena itu ingatlah, ingin mengalami kedahsyatan kuasa nama Tuhan Yesus, maka berdoalah dalam nama Tuhan Yesus dengan iman percaya, dan ingat, hiduplah seturut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami yakin dan percaya apa yang kami doakan, apa yang kami nyatakan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan mendengarkannya. Dan kalau itu sesuai dengan kehendak Bapa, maka kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengabulkannya. Karena sesungguhnya Engkau Allah Tuhan yang sanggup menjawab doa kami, Tuhan yang sanggup menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu pasti terbaik bagi kehidupan kami. Ingatkan kami selalu, supaya kalau doa kami ingin dijawab Tuhan, maka kami bukan hanya berdoa dengan iman dan percaya, tapi kami juga harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya, dan kelas akan bermula pada awal Januari 2026. Awal Januari 2026. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.